Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel GHK, ruang edukasi kesehatan terpercaya untuk hidup lebih baik. Apakah Bapak dan Ibu sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Banyak orang mengira masa lansia hanya identik dengan tubuh lemah, mudah sakit, dan tidak bisa lagi beraktivitas seperti dulu. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Dengan pola hidup sehat yang tepat, masa lanjut usia justru bisa menjadi periode yang penuh energi, tetap aktif, dan lebih bahagia. Hari ini, kita akan membahas 3 tips kesehatan utama untuk lansia agar tetap bugar, panjang umur, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Pertama, jaga pola makan seimbang. Pilih makanan bergizi seperti sayur, buah, protein sehat, serta batasi garam, gula, dan lemak berlebih. Kedua, tetap aktif bergerak. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau yoga. Aktivitas ini menjaga otot, tulang, dan jantung tetap kuat. Ketiga, rawat kesehatan mental. Selalu berpikir positif, bersosialisasi dengan keluarga maupun teman, dan jalani hobi agar hidup terasa lebih bermakna. Dengan 3 kebiasaan sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa tetap sehat, penuh semangat, dan menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Kesehatan dimulai dari apa yang kita makan. Terutama bagi lansia, pola makan sehat bukan sekadar soal kenyang, tetapi bagaimana makanan yang dikonsumsi bisa memberi energi, menjaga daya tahan tubuh, serta mencegah penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam mencerna makanan mulai berkurang. Karena itu, memilih asupan yang tepat menjadi sangat penting. Lansia dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat, seperti sayur-sayuran hijau, buah segar, dan biji-bijian. Serat berfungsi menjaga pencernaan tetap lancar, serta membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, tubuh lansia juga membutuhkan protein berkualitas untuk mempertahankan massa otot dan kekuatan tubuh. Sumber protein sehat bisa didapat dari ikan, tahu, tempe, telur, maupun ayam tanpa kulit. Hal lain yang tak kalah penting adalah membatasi garam, gula, dan lemak jenuh. Konsumsi berlebih dapat memicu tekanan darah tinggi, diabetes, hingga penyakit jantung. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami dan rempah untuk memperkaya rasa makanan, serta pilih metode memasak yang lebih sehat seperti kukus, rebus, atau panggang. Dengan menerapkan pola makan sehat setiap hari, lansia bisa tetap bugar, penuh energi, dan menjalani masa tua dengan lebih tenang dan bahagia. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Bapak dan Ibu, kesehatan tubuh sangat ditentukan oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Salah satu kunci penting untuk menjaga tubuh tetap bugar di usia lanjut adalah dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Bukan tanpa alasan, sayur dan buah kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Serat berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Banyak lansia yang mengalami masalah sembelit atau susah buang air besar. Dengan mengonsumsi sayur dan buah secara rutin, masalah ini bisa dicegah karena serat membantu melancarkan pergerakan usus dan menjaga keseimbangan mikroba baik dalam pencernaan. Selain itu, serat juga berfungsi membantu mengontrol kadar gula darah serta menurunkan kolesterol. Vitamin dan mineral pada sayur dan buah berperan sebagai pelindung tubuh dari penyakit. Misalnya, vitamin C pada jeruk, apel, dan pepaya berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin A dari wortel dan bayam membantu menjaga kesehatan mata. Sementara mineral seperti kalium yang terdapat pada pisang berfungsi menstabilkan tekanan darah. Jadi, dengan mengonsumsi sayur dan buah, Bapak dan Ibu tidak hanya mendapat energi, tetapi juga perlindungan alami untuk tubuh. Beberapa contoh sayur sehat yang sangat dianjurkan untuk lansia antara lain. Bayam, kaya zat besi dan vitamin K yang baik untuk tulang. Brokoli, mengandung antioksidan tinggi untuk mencegah penuaan sel. Wortel, sumber beta-karoten yang menjaga kesehatan mata. Buncis, kaya serat dan protein nabati untuk pencernaan sehat. Sedangkan untuk buah, beberapa pilihan yang baik bagi lansia adalah pepaya, baik untuk melancarkan pencernaan. Apel, tinggi serat larut untuk menurunkan kolesterol. Pisang, sumber energi cepat sekaligus kaya kalium. Jeruk, kaya vitamin C untuk imunitas. Semangka,
Membantu hidrasi tubuh karena tinggi kandungan air. Agar lebih mudah diterapkan, ada beberapa tips praktis yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan makan sayur di setiap waktu makan utama. Misalnya, tambahkan sayur bening atau tumisan ringan saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Kedua, jadikan buah sebagai camilan sehat. Daripada mengonsumsi gorengan atau kue manis, lebih baik pilih potongan buah segar yang lebih menyehatkan. Bapak dan ibu juga bisa mencoba variasi agar tidak cepat bosan. Misalnya, membuat jus buah tanpa gula, salad sayur dengan sedikit perasan jeruk nipis, atau sop sayur dengan kaldu alami. Cara ini akan membuat sayur dan buah terasa lebih enak sekaligus tetap menyehatkan. Ingat, pola makan sehat tidak harus rumit. Dengan langkah sederhana seperti memperbanyak konsumsi sayur dan buah, bapak dan ibu sudah memberikan perlindungan terbaik bagi tubuh. Tubuh jadi lebih bertenaga, daya tahan meningkat, dan risiko penyakit berkurang. Jadi mulai hari ini, mari biasakan memasukkan sayur dalam setiap hidangan, dan selalu sediakan buah di rumah sebagai camilan sehat. Dengan begitu, masa tua akan terasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih bahagia. Pilih sumber protein yang mudah dicerna. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah penurunan massa otot, kondisi yang dikenal dengan istilah sarcopenia. Penurunan ini bisa membuat tubuh terasa lemah, mudah lelah, dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu, salah satu kunci penting agar lansia tetap bugar adalah dengan mencukupi kebutuhan protein harian. Protein memiliki peran vital dalam memperbaiki jaringan tubuh, membangun otot, serta menjaga sistem kekebalan tetap kuat. Namun, bagi lansia, bukan hanya jumlah protein yang penting, melainkan juga sumber proteinnya. Mengapa? Karena tidak semua protein mudah dicerna oleh sistem pencernaan yang sudah mulai melemah seiring usia. Beberapa sumber protein sehat yang disarankan untuk lansia antara lain. Ikan. Ikan adalah sumber protein hewani yang sangat baik. Selain mudah dicerna, ikan juga kaya akan asam lemak omega-3 yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung dan otak. Pilihan yang bisa dikonsumsi misalnya ikan salmon, tuna, atau ikan kembung yang lebih terjangkau. Ayam tanpa kulit. Daging ayam, terutama bagian dada, mengandung protein tinggi dengan kadar lemak lebih rendah dibandingkan daging merah. Pastikan mengolahnya dengan cara sehat, seperti direbus, dipanggang, atau dikukus, agar kandungan gizinya tetap optimal. Tempe dan tahu. Kedua makanan berbahan dasar kedelai ini merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Kandungan seratnya juga membantu pencernaan. Selain itu, tempe mengandung probiotik alami yang mendukung kesehatan usus. Telur. Telur kaya akan protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Lansia bisa mengonsumsi telur rebus atau orak-arik dengan sedikit minyak. Untuk penderita kolesterol tinggi, disarankan membatasi konsumsi kuning telur. Kacang-kacangan. Kacang tanah, kacang merah, atau kacang hijau mengandung protein nabati sekaligus serat. Selain itu, kacang juga kaya mineral seperti magnesium dan zat besi yang baik untuk kesehatan darah. Selain memilih sumber protein sehat, ada hal yang perlu diwaspadai. Hindari konsumsi daging berlemak berlebihan. Daging merah berlemak, seperti sapi atau kambing, memang mengandung protein tinggi, tetapi juga kaya lemak jenuh yang sulit dicerna dan dapat meningkatkan kadar kolesterol. Jika dikonsumsi terlalu sering, risiko penyakit jantung dan stroke akan lebih tinggi. Agar kebutuhan protein lansia tercukupi, konsumsilah protein dalam porsi kecil namun sering. Misalnya dibagi ke dalam 3 kali makan utama dan 1 atau 2 kali camilan sehat. Jangan lupa imbangi dengan cukup sayur, buah, serta air putih agar pencernaan tetap lancar. Ingat bapak dan ibu, menjaga asupan protein bukan hanya soal menambah energi, tetapi juga tentang mempertahankan kualitas hidup di usia lanjut. Dengan otot yang kuat, lansia bisa tetap bergerak bebas, mandiri, dan menikmati hari-hari tua dengan penuh semangat. Jadi, mulai sekarang mari biasakan memilih sumber protein yang sehat, mudah dicerna, dan rendah lemak. Dengan begitu, tubuh tetap bugar, risiko penyakit menurun, dan masa tua akan terasa lebih sehat serta menyenangkan. Batasi garam, gula, dan minyak berlebih. Bapak dan ibu,
Salah satu langkah sederhana namun sangat penting untuk menjaga kesehatan di usia lanjut adalah membatasi konsumsi garam, gula, dan minyak berlebih. 3 bahan ini seringkali tidak kita sadari menjadi penyebab utama berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, hingga kolesterol tinggi. Dengan mengatur pola makan yang lebih bijak, kita bisa mencegah banyak masalah kesehatan sejak dini. 1. Batasi garam. Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini sering dikenal sebagai hipertensi, dan jika tidak dikontrol, bisa berujung pada komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Lansia sangat rentan terhadap efek buruk garam, karena fungsi ginjal sudah tidak sekuat saat muda. Tips praktis untuk mengurangi garam. Gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau daun salam untuk menambah cita rasa. Biasakan membaca label makanan kemasan, karena banyak produk instan yang tinggi natrium. Hindari kebiasaan menambahkan garam berlebih di meja makan. 2. Batasi gula. Gula memang membuat makanan terasa lebih nikmat, tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak, gula dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, obesitas, dan kerusakan gigi. Bagi lansia, kadar gula darah yang tidak stabil bisa berbahaya karena memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Tips mengurangi gula. Pilih buah segar sebagai camilan manis alami. Kurangi konsumsi minuman manis kemasan, teh manis, atau kopi dengan banyak gula. Jika perlu, gunakan pemanis alami seperti madu dalam jumlah kecil. 3. Batasi minyak berlebih. Menggoreng makanan dengan banyak minyak memang membuatnya gurih dan renyah. Tetapi kebiasaan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Jika dibiarkan, kolesterol tinggi dapat memicu penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan stroke. Tips praktis mengurangi minyak. Gunakan cara masak sehat seperti dikukus, direbus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak. Pilih minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak canola, meski tetap harus digunakan secukupnya. Kurangi makanan cepat saji dan gorengan, karena biasanya digoreng dengan minyak berulang kali. Hidup lebih sehat dengan cara sederhana. Mengurangi garam, gula, dan minyak bukan berarti makanan menjadi hambar atau tidak enak. Justru, bapak dan ibu bisa menemukan cita rasa alami dari bahan makanan itu sendiri. Rempah-rempah Nusantara seperti kunyit, lengkuas, ketumbar, atau serai bisa memberikan aroma dan rasa yang tidak kalah lezat dibanding bumbu instan. Selain itu, pola makan sehat akan membuat tubuh terasa lebih ringan, energi stabil, dan risiko penyakit menurun. Dengan begitu, masa tua bisa dinikmati dengan lebih tenang dan bahagia. Ingat, kunci hidup sehat bukan hanya dari apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana cara kita mengolahnya. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Kurangi garam, batasi gula, dan gunakan minyak secukupnya. Batasi garam, gula, dan minyak berlebih. Bapak dan ibu, menjaga kesehatan di usia lanjut tidak hanya bergantung pada obat atau perawatan medis, tetapi juga dari kebiasaan sehari-hari, terutama pola makan. 3 bahan dapur yang sering kita gunakan tanpa sadar dalam jumlah berlebih adalah garam, gula, dan minyak. Padahal, jika dikonsumsi terlalu banyak, ketiganya bisa menjadi pemicu utama berbagai penyakit kronis. 1. Garam dan tekanan darah. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan tekanan darah naik atau hipertensi. Kondisi ini berbahaya karena bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke serta penyakit jantung. Pada lansia, tubuh sudah tidak mampu membuang kelebihan natrium seefektif dulu, sehingga dampaknya lebih cepat terasa. Karena itu, batasi penggunaan garam saat memasak. Sebagai gantinya, gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau daun salam untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam berlebihan. 2. Gula dan risiko diabetes. Siapa yang tidak suka makanan atau minuman manis? Rasanya memang menyenangkan, tetapi konsumsi gula berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, obesitas, dan kerusakan gigi. Pada lansia, kadar gula darah yang tinggi bisa memperburuk kondisi kesehatan lain, seperti gangguan ginjal atau jantung. Untuk mengurangi asupan gula, cobalah mengganti camilan manis dengan buah segar. Selain lebih sehat, buah juga mengandung vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat. Hindari pula minuman kemasan atau teh manis yang sering tidak terasa,
padahal kandungan gulanya tinggi. 3. Minyak dan kolesterol tinggi. Menggoreng makanan dengan banyak minyak membuat masakan terasa gurih, tetapi kebiasaan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL. Jika terlalu sering, minyak berlebih dapat menyumbat pembuluh darah dan memicu penyakit jantung maupun stroke. Sebagai solusi, gunakan cara memasak yang lebih sehat seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Jika tetap ingin menumis, gunakan minyak secukupnya dan pilih minyak yang lebih sehat, misalnya minyak zaitun atau minyak canola. Tips praktis untuk lansia. Biasakan mencicipi makanan dulu sebelum menambahkan garam atau gula. Ganti makanan ringan kemasan dengan buah, kacang rebus, atau ubi kukus. Kurangi gorengan dan pilih lauk yang dipanggang atau dikukus. Siapkan menu sederhana namun sehat, misalnya sayur bening bayam dengan ikan panggang dan buah potong sebagai pencuci mulut. Mengurangi garam, gula, dan minyak bukan berarti makanan menjadi hambar. Justru, bapak dan ibu bisa menemukan cita rasa asli dari bahan makanan. Dengan langkah sederhana ini, kesehatan tubuh akan lebih terjaga, tekanan darah stabil, kadar gula terkendali, serta kolesterol tetap normal. Mulailah perubahan kecil dari dapur rumah. Batasi garam, kurangi gula, dan gunakan minyak secukupnya. Dengan begitu, bapak dan ibu bisa menikmati masa tua yang lebih sehat, aktif, dan bahagia. Cukupi kebutuhan cairan. Bapak dan ibu, salah satu hal penting yang sering diabaikan oleh lansia adalah kebutuhan cairan tubuh. Seiring bertambahnya usia, rasa haus yang biasanya menjadi tanda alami tubuh mulai berkurang. Akibatnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka kekurangan cairan. Padahal, dehidrasi dapat memicu berbagai masalah, mulai dari pusing, lemas, penurunan konsentrasi, hingga sembelit. Air merupakan komponen utama tubuh yang berperan dalam hampir semua proses vital. Cairan membantu melancarkan aliran darah, menjaga fungsi ginjal, mengatur suhu tubuh, hingga membawa nutrisi ke seluruh sel. Bila kebutuhan cairan tidak tercukupi, tubuh akan bekerja lebih keras dan fungsi organ bisa terganggu. Berapa banyak air yang dibutuhkan? Untuk menjaga keseimbangan cairan, lansia dianjurkan minum 6-8 gelas air putih per hari, atau sekitar 1,5-2 liter. Jumlah ini bisa disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi kesehatan masing-masing. Misalnya, lansia yang banyak bergerak atau tinggal di daerah panas, tentu membutuhkan lebih banyak cairan dibanding yang aktivitasnya ringan. Namun, memenuhi kebutuhan cairan tidak harus selalu dari air putih saja. Sup sayur, kaldu bening, serta buah-buahan tinggi air seperti semangka, melon, jeruk, dan pepaya juga bisa menjadi pilihan sehat. Cara ini membantu variasi sekaligus menambah nutrisi penting untuk tubuh. Tips praktis agar tidak kekurangan cairan. Biasakan minum di pagi hari, segera setelah bangun tidur untuk membantu metabolisme tubuh. Sediakan botol air di dekat tempat tidur atau ruang tamu agar tidak lupa minum. Minum sedikit-sedikit namun sering, terutama bagi lansia yang cepat merasa kenyang. Jadwalkan minum sebelum merasa haus, misalnya setiap 2-3 jam sekali. Variasikan dengan minuman sehat seperti infused water, teh herbal tanpa gula, atau jus buah segar. Hindari minuman yang tidak sehat. Meski cairan bisa berasal dari berbagai sumber, tidak semua minuman baik untuk lansia. Hindari minuman bersoda, kopi berlebihan, dan minuman manis kemasan, karena bisa meningkatkan risiko diabetes, gangguan ginjal, hingga dehidrasi akibat efek diuretik. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Manfaat cukup minum untuk lansia. Ketika kebutuhan cairan tercukupi, tubuh akan terasa lebih ringan, energi lebih stabil, dan daya konsentrasi meningkat. Selain itu, risiko sembelit berkurang, ginjal lebih sehat, serta kulit tampak lebih segar. Dalam jangka panjang, kecukupan cairan juga membantu menurunkan risiko infeksi saluran kemih yang cukup sering terjadi pada lansia. Dengan pola makan sehat yang disertai kecukupan cairan, tubuh lansia akan terasa lebih bugar, metabolisme lebih seimbang, dan risiko penyakit dapat ditekan. Jadi, jangan tunggu haus untuk minum. Mulailah dari sekarang untuk menjadikan minum air putih sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat di usia lanjut. Selain makan sehat, lansia juga perlu tetap aktif bergerak. Banyak orang salah kaprah,
mengira bahwa memasuki usia lanjut berarti harus lebih banyak beristirahat. Padahal, tubuh justru membutuhkan aktivitas agar tetap bugar, otot terlatih, dan kesehatan terjaga. 1. Olahraga ringan yang aman untuk lansia. Lansia tidak perlu melakukan olahraga berat. Yang terpenting adalah konsistensi dan keamanan. Beberapa pilihan olahraga yang cocok antara lain. Jalan pagi 20-30 menit di sekitar rumah, sambil menikmati udara segar. Senam lansia dengan gerakan lembut dan sederhana. Yoga atau peregangan ringan untuk melatih fleksibilitas dan pernapasan. Manfaat olahraga bagi lansia sangat besar. Aktivitas ini membantu menjaga kekuatan otot dan tulang, melatih keseimbangan untuk mencegah jatuh, meningkatkan sirkulasi darah serta kesehatan jantung, bahkan membuat tidur lebih nyenyak. Agar lebih nyaman, lakukan olahraga di pagi hari saat udara segar, gunakan pakaian yang ringan, serta jangan lupa melakukan pemanasan sebelum memulai. 2. Menjaga keseimbangan tubuh. Di usia lanjut, risiko jatuh lebih tinggi karena otot melemah dan tulang menjadi rapuh. Untuk mencegahnya, latihan keseimbangan sederhana bisa dilakukan setiap hari. Misalnya, berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan kursi atau berjalan di garis lurus seakan meniti jalan kecil. Latihan kecil ini dapat membantu melatih otot kaki, meningkatkan stabilitas, dan mengurangi risiko cedera akibat terjatuh. 3. Istirahat yang berkualitas. Selain olahraga, tidur yang cukup dan berkualitas juga sangat penting. Lansia membutuhkan sekitar 7-8 jam tidur setiap malam agar tubuh dapat memperbaiki diri, mengisi energi, serta menjaga fungsi otak tetap optimal. Beberapa tips tidur nyenyak untuk lansia antara lain. Buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Hindari konsumsi kopi atau teh menjelang malam. Ciptakan suasana kamar yang tenang, nyaman, dan minim cahaya. Tidur yang cukup membuat tubuh terasa segar, daya tahan meningkat, dan pikiran lebih jernih. Kombinasi antara olahraga ringan, latihan keseimbangan, dan tidur berkualitas akan membuat tubuh lansia lebih bugar, tidak mudah sakit, serta pikiran lebih segar. Dengan gaya hidup aktif dan seimbang, masa tua bisa dinikmati dengan penuh energi dan kebahagiaan. Kesehatan mental dan pemeriksaan rutin pada lansia. Bapak dan Ibu, kesehatan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga pikiran dan perasaan. Banyak penelitian membuktikan bahwa lansia yang sehat secara mental biasanya lebih panjang umur, lebih jarang sakit, dan mampu menjalani masa tua dengan bahagia. Karena itu, selain menjaga pola makan dan olahraga, lansia juga perlu memperhatikan kesehatan jiwa serta melakukan pemeriksaan rutin. 1. Aktif bersosialisasi. Salah satu kunci penting untuk menjaga kesehatan mental adalah tetap aktif bersosialisasi. Jangan merasa sendiri atau terisolasi. Berkumpul dengan keluarga, berbincang dengan teman sebaya, atau bergabung dalam komunitas lansia dapat memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan. Obrolan sederhana saja bisa membantu mengurangi rasa kesepian, stres, bahkan depresi yang sering dialami pada usia lanjut. 2. Melakukan hobi. Masa tua adalah waktu terbaik untuk menekuni hobi yang disukai. Aktivitas seperti berkebun, membaca, menulis, atau memasak tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi juga memberi kepuasan batin. Hobi membuat otak tetap aktif, melatih kreativitas, dan memberikan rasa bahagia yang berdampak positif pada kesehatan fisik. Misalnya, berkebun bisa sekaligus menjadi aktivitas fisik ringan, sementara membaca menjaga otak tetap tajam. 3. Latih otak dengan aktivitas ringan. Selain hobi, lansia juga dianjurkan melatih otak melalui aktivitas sederhana yang merangsang daya pikir. Contohnya, membaca buku atau koran setiap hari, menulis catatan harian untuk mengekspresikan perasaan, bermain teka-teki silang atau catur yang melatih konsentrasi. Aktivitas ini dapat membantu mencegah kepikunan dan melatih daya ingat, sekaligus menjaga otak tetap aktif bekerja. Dengan demikian, risiko gangguan memori atau demensia bisa ditekan. 4. Pemeriksaan kesehatan rutin. Selain menjaga kesehatan mental, lansia juga harus memperhatikan kondisi fisiknya melalui pemeriksaan kesehatan berkala. Idealnya, lakukan medical check-up minimal setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan ini meliputi tekanan darah untuk mendeteksi risiko hipertensi, gula darah untuk mencegah atau mengontrol diabetes, kolesterol
guna menekan risiko penyakit jantung. Fungsi jantung, agar masalah kardiovaskular bisa terdeteksi sejak awal. Dengan pemeriksaan rutin, penyakit dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya juga lebih mudah. Hal ini sangat penting karena pada usia lanjut, gejala penyakit sering tidak jelas, namun resikonya bisa besar bila diabaikan. Kesehatan lansia adalah keseimbangan antara fisik, mental, dan pemeriksaan medis. Jangan hanya fokus pada makanan dan olahraga, tetapi perhatikan juga kesehatan pikiran, perasaan, serta melakukan kontrol rutin. Dengan aktif bersosialisasi, menekuni hobi, melatih otak, dan menjaga kesehatan melalui check-up, bapak dan ibu bisa menikmati masa tua dengan lebih sehat, bahagia, dan penuh makna. 3 tips kesehatan utama untuk lansia. Nah, bapak dan ibu, kita sudah membahas bersama-sama mengenai 3 tips kesehatan utama yang sangat penting bagi lansia agar tetap bugar, panjang umur, dan bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Mari kita rangkum kembali supaya lebih mudah diingat. Pertama, pola makan sehat. Tubuh lansia membutuhkan asupan makanan yang tepat, bukan hanya sekadar kenyang. Perbanyak konsumsi sayur dan buah karena keduanya kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk daya tahan tubuh. Jangan lupa tambahkan protein baik seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur, dan kacang-kacangan untuk menjaga massa otot yang cenderung berkurang di usia lanjut. Selain itu, penuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih 6-8 gelas per hari. Cairan juga bisa diperoleh dari sup sayur atau buah yang kaya air, seperti semangka dan jeruk. Ingat, pola makan yang baik adalah pondasi kesehatan lansia. Kedua, aktivitas fisik ringan dan istirahat yang cukup. Banyak orang salah paham, mengira bahwa lansia sebaiknya lebih banyak beristirahat. Padahal, justru dengan tetap aktif bergerak, tubuh bisa lebih bugar dan sehat. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan pagi 20-30 menit, senam lansia, yoga, atau peregangan ringan. Aktivitas ini membantu menjaga kekuatan otot dan tulang, meningkatkan kesehatan jantung, serta membuat tidur lebih nyenyak. Jangan lupa, tidur yang berkualitas selama 7-8 jam per malam sangat penting untuk proses pemulihan tubuh. Kombinasi olahraga ringan dan istirahat cukup akan membuat lansia lebih segar, semangat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Ketiga, menjaga kesehatan mental. Sehat bukan hanya soal tubuh, tetapi juga pikiran dan perasaan. Lansia yang bahagia biasanya lebih panjang umur dan jarang sakit. Karena itu, penting untuk tetap bersosialisasi dengan teman, keluarga, atau komunitas agar tidak merasa sendiri. Selain itu, lakukan hobi yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, menulis, atau memasak. Aktivitas ini membuat otak tetap aktif dan hati terasa bahagia. Jangan lupa juga untuk melatih otak dengan membaca, menulis, atau bermain teka-teki silang. Terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali, meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi jantung, agar penyakit bisa dideteksi lebih awal. Bapak dan ibu, usia bukanlah penghalang untuk tetap sehat dan aktif. Justru dengan gaya hidup yang sehat, masa tua bisa menjadi waktu yang indah, penuh energi, dan berkualitas bersama keluarga tercinta. Kalau bapak dan ibu punya pengalaman atau tips lain untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi pengalaman agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel GHK, supaya semakin banyak lansia Indonesia yang sehat, bugar, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.